Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 7, Alhamdulillah kalian telah dipertemukan kembali oleh Allah dengan Bu Lutfi ya dalam belajar bersama Bu Lutfi ya. Alhamdulillah pada situasi saat ini mengharuskan kita ya untuk belajar di tatap maya. Mudah-mudahan kondisi segera stabil ya para siswa. Kita senantiasa berharap dan berdoa pada Allah mudah-mudahan kondisi stabil sehingga kita bisa bertatap muka kembali di kelas. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, yuk kita berdoa dulu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke para siswa, untuk materi pertama adalah bab satu tentang bilangan bulat ya. Nah, ini kalian mengingat kembali pelajaran di SD dulu ya. Jadi mengawali di SMP ini, kalian hanya mengingat kembali tentang bilangan bulat ya. Nanti yang akan Ibu bahaskan adalah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke, bilangan bulat positif dan negatif. Baik, para siswa semuanya ya. Tentunya kalian dalam kehidupan sehari-hari itu sering menggunakan atau sering melihat benda-benda atau peristiwa ya yang menyatakan itu bilangan positif atau negatif dalam matematika bisa dinyatakan seperti itu. Contohnya misalkan ini dalam termometer ya. Dalam termometer itu bisa kalian lihat ya. Jadi termometer ini menunjukkan suhu di Dieng dan Surabaya ya. Di Dieng adalah termometer yang ini, kemudian di Surabaya ini. Nah, perhatikan tanda penunjuknya ya para siswa di sini. Di sini ini adalah 2 derajat di bawah nol. Jadi nolnya ini. Ini pas di sini. Nah, ini kedudukan dari suhunya adalah 2 derajat, tapi di bawah nol. Nah, karena 2 derajat di bawah nol, maka kita gunakan tanda negatif para siswa. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, suhu yang di bawah nol itu dinyatakan atau ditulis dalam negatif 2 derajat Celcius ya. Jadi dalam negatif 2 derajat Celcius. Oke. Jadi ini para siswa ya. Jadi ditulis ini, negatif 2 derajat Celcius. Artinya suhu pada saat itu adalah 2 derajat di bawah nol. Kemudian bagaimana dengan kondisi di Surabaya? Di Surabaya ini para siswa. Ternyata suhunya adalah 20 derajat, tapi di atas nol. Nolnya adalah di sini ya. Nol. Jadi 27 derajat di atas nol. Nah, 27 derajat di atas nol ini, maka ditulis sebagai bilangan positif. Jadi ini, positif 27 derajat. Ditulis 20 derajat Celcius ya. Jadi positif 20 derajat Celcius dibaca plus atau positif 2227 derajat Celcius. Maaf ya. Nah, inilah salah satu penerapan dari bilangan positif dan negatif para siswa ya, seperti itu. Kemudian ini coba ya, ada soal ini ya. Soal tentang suhu ya. Ini perintahnya nyatakan suhu berikut dengan tanda positif atau negatif ya. Ini ada kata-kata. Suhu 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius. Lebih tinggi, berarti di atas 0 ya. Sehingga ini bisa ditulis sebagai bagaimana para siswa? Kalau lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius, artinya 6,5 derajat Celcius di atas 0. Berarti nulisnya adalah positif ya, 6,5 derajat Celcius. Atau bisa dibaca positif 6,5 derajat Celcius ya. Kemudian soal yang kedua, ini ada suhu 10 derajat Celcius lebih rendah. Nah, lebih rendah berarti bagaimana? Di atas apa di bawah nol posisinya? Oke, pinter. Posisinya adalah di bawah nol ya. Sehingga kalau kita menuliskan dalam lambang matematika, maka ditulis negatif 10 derajat Celcius ya. Jadi seperti ini. Ini adalah penerapan dari bilangan positif dan bilangan negatif pada suhu.
pada suhu udara ya. Kemudian ada variasi lain para siswa ya. Variasi lain penggunaan tanda positif dan negatif. Ini tentang ketinggian suatu tempat ya. Contohnya ini, ketinggian Gunung Semeru ya. Gunung Semeru punya ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Nah, di atas permukaan laut. Jadi permukaan laut itu dijadikan standar atau kalau dalam garis bilangan dinyatakan dengan nol ya. Berarti kalau di atas berarti menjadi bilangan positif. Nah, dan kedalaman palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Maka nanti cara menulisnya bagaimana pada penjelasan ini ya, pada kalimat ini atau pada berita ini ya. Maka nanti cara menuliskannya ya, ditetapkan titik pangkal acuan adalah garis pantai ya. Titik pangkal acuan garis pantai ini kalau digambarkan ini kan ini pantainya ya, garis pantai di sini. Ini sebagai titik nol gitu ya. Kemudian Gunung Semeru ini puncaknya ini. Nah, ini di atas nol. Kemudian Palung Jawa ternyata di bawah nol ya. Nah, sehingga pernyataan 3.676 meter di atas permukaan laut bisa ditulis positif ya. 3.676 meter. Ini nanti pembaca akan mengetahui, oh berarti ini di atas permukaan laut, di atas garis pantai ya. Kemudian kalau kedalaman palung Jawa karena di bawah permukaan laut, maka di bawah nol posisinya dalam garis bilangan. Sehingga ditulis negatif 7.140 meter. Nah seperti ini cara menyajikan dalam bentuk bilangan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, lanjut. Ini ada soal ini para siswa, contoh satu ya. Ditetapkan titik A itu titik pangkal ya. Titik A ini titik pangkal. Titik pangkal artinya jaraknya 0 km ya. Kemudian titik 6 km di sebelah timur ya. Mana timur? Timur seperti ini ya. Timur berarti di arah kanan ya. Kanan dari 0 km. Jadi 6 km di sini. Kemudian maka 6 km di sebelah timur dinyatakan sebagai positif 6 km. Tuh ya. Kemudian ada kalimat 4 km di sebelah barat A. Berarti dinyatakan negatif 4 km. Karena posisinya di sebelah kiri 0. Seperti itu ya. Mudah kan? Mudah ya. Oke, bismillah. Kemudian berdasarkan contoh satu ya, berdasarkan contoh ini titik min atau minus 7 km dan titik plus 2,5 km menyatakan posisi di mana pada garis. Yuk, posisi di mana yuk? Oke, betul. Nah, ternyata negatif 7 km itu posisinya adalah di sebelah barat ya. 7 km sebelah barat gitu ya. Kalau dinyatakan dengan kata-kata menyatakan gini, 7 km sebelah barat ya. Kemudian kalau positif 2,5 km ini kalau dengan kata-kata dinyatakan 2,5 km di sebelah timur. Itu ya, cara menyatakan dengan kata-kata. Oke. Jadi intinya sebelum kalian menjawab suatu soal, maka cermati dulu keterangannya itu ya. Di mana posisi di atas nol, di mana posisi di bawah nol, di mana posisi nolnya gitu. Baru menjawab pertanyaan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Contoh soal yang nomor 3. Nyatakan besaran berikut menggunakan tanda positif dan negatif. Nah ini ya, coba perhatikan. Rugi Rp500 jika untung Rp400 dinyatakan sebagai positif Rp400. Berarti kalau rugi Rp500 dinyatakan sebagai bagaimana nulisnya? Oke, betul. Nulisnya adalah minus Rp500. Itu caranya ya. Seperti itu. Mudah ya. Jadi perhatikan penjelasannya ini. Jika untung Rp400 dinyatakan sebagai positif Rp400. Maka jika rugi, ya lawannya dari positif ya. Berarti negatif Rp500. Seperti itu. Nah, kemudian soal nomor 2. 30 menit dari sekarang. Ya,
30 menit dari sekarang. Nih. Jika 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai minus 20 menit. Nah, ini keterangan 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai minus 20 menit. Berarti kalau 30 menit dari sekarang dinyatakan bagaimana? Oke, pinter. Dinyatakan negatif positif 30 menit. Nah, seperti ini ya. Kalau yang lalu negatif, kalau yang akan datang 30 menit positif. Nah, seperti itu ya. Jadi, sekali lagi, penjelasan tentang suatu kalimat harus dipahami dengan baik. Oke. Nah, kesimpulannya bahwa bilangan bulat itu ada tiga para siswa ya. Ada bilangan bulat positif ya seperti ini. Terletak di sebelah kanan nol, yaitu positif satu, positif dua, positif tiga, dan seterusnya. Kemudian ada nol. Nol ini, nol ini ya, nol. Maaf ya. Bentar. Nol ini bilangan yang menunjukkan dia itu tidak positif, tidak negatif, tapi netral. Sehingga dia berdiri sendiri. Jadi jangan mengatakan plus nol. Min nol nggak boleh. Nol ya nol ya. Kemudian ada lagi bilangan bulat negatif. Jadi bilangan tuh ada tiga. Bilangan bulat positif, nol, dan bilangan bulat negatif. Seperti itu penjelasan dari bilangan bulat. Oke, sekarang lanjut pada membandingkan bilangan bulat. Tujuannya di sini adalah agar kalian bisa membandingkan mana sih yang lebih besar kalau ada dua bilangan, mana sih yang lebih kecil gitu ya. Nah, sekarang tujuannya adalah menyajikan bilangan bulat negatif pada garis bilangan dan membandingkannya. Oke, perhatikan ini anak-anak ya. Ya, garis ya. Ini soal contoh soal nomor satu. Tandailah titik-titik yang bersesuaian dengan 2, 2,5, dan 1/2 pada garis bilangan berikut ini. Bandingkan nilainya ya. Coba kalau 2, 2 ya. 2 itu posisinya dalam garis bilangan ini adalah ini. Di gambar, nah ini 2. Ya, ini adalah 2. Diberi nota. Nah, ini adalah 2. Kemudian sekarang kita gambar 2,5. 2,5 itu terletak antara 2 dan 3 para siswa. Oke, pinter ya. 2 dengan 3. Jadi 2,5 terletak di sini. Antara 2 dan 3 pas di tengah-tengahnya. Ya. Nah, Bu, kalau setengah gimana? Kalau 1/2 antara berapa dengan berapa? Ayo, siapa yang tahu? Oke, pinter. Setengah itu antara 0 dan 1. Jadi di sini setengah. Nah, nah kalau sudah digambar seperti ini, coba bandingkan nilainya. Ayo, berarti nanti bisa ditulis ya setengah, 2, dan 2,5. Berarti kalau misalkan ada soal begini, setengah ini kamu beri tanda lebih dari atau kurang dari ya. Setengah dengan 2. Ini besaran mana? Iya, oke, besaran 2. Berarti lebih besar dari 2 kan? Berarti tandanya adalah kurang dari. Oke. Kurang dari ya. Seperti ini ya tandanya. Kurang dari. Ingat, yang terbuka itu menghadap bilangan yang besar ini. Yang terbuka menghadap bilangan yang besar ya. Yang kecil ini yang tertutup ini. Yang lancipnya menghadap bilangan yang kecil. Itu harus diingat-ingat. Jangan sampai terbalik. Sebab tanda tanda pertidaksamaan ya, tanda ketidaksamaan itu ada kurang dari gitu kan. Ada kurang dari, maaf ya. Jadi tanda ketidaksamaan itu ada kurang dari itu, ada lebih dari itu harus pasangannya harus pas ya. Pokoknya kalau bilangan yang besar itu ini di hadapan yang terbuka ini. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan soal berikutnya? Nah, contoh soal lain. Gambarlah garis bilangan ya. Tandailah titik-titik yang bersesuaian dengan bilangan berikut. Ini dibuat tugas di rumah ya. Kamu buat garis bilangan, kemudian kamu tandai positif 4 tuh di mana ya? Positif 0,5 di mana ya? Negatif 2, negatif 5, negatif 3,5 di mana ya? Kemudian negatif 3/2. Ini kamu kerjakan di rumah sebagai tugas ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa ya. Oke.
Sekarang contoh soal yang kedua, ya. Soal yang kedua, nyatakan bilangan-bilangan yang bersesuaian dengan titik-titik A, B, C, D, E. Nah, perhatikan nih. A itu ini anak-anak. Nah, ini A ini ya. Para siswa A. Berarti ini bilangan berapa? Ya, sesuai dengan yang di bawahnya ini. Berarti A itu adalah negatif 3. Gitu ya. Kemudian yang B yang ini. Nah, ini berapa ini? Coba nanti di rumah ya. Dipelajari yang C ini berapa. Kemudian yang D ini berapa. Yang E berapa. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah. Lanjut. Lanjut membandingkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Ya, contohnya misalkan mana sih yang lebih besar antara negatif 2 atau negatif 5? Nah, ini bisa dijawab kalau kalian tahu posisinya dalam garis bilangan. Ya, coba perhatikan posisinya di mana. Negatif 2 itu posisinya di sini para siswa ya. Nah, ini negatif 2 di sini. Kemudian negatif 5 di sini. Nah, makin ke kanan bilangannya itu semakin besar ya. Makin ke kiri bilangannya itu semakin kecil. Nah, perhatikan posisinya. Negatif 2 ini terletak di sebelah kanan dari negatif 5. Berarti negatif 2 inilah yang besar, yang lebih besar dari negatif 5. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa nanti negatif 2 dengan negatif 5 berarti tandanya adalah lebih dari. Ingat, tanda yang terbuka ini menghadap bilangan yang besar ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini. Bandingkan pasangan-pasangan bilangan berikut dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Oke, kita bahas ya. Positif 3 dengan positif 4. Lebih besar mana? Oh iya, lebih besar positif 4. Berarti tandanya jangan terbalik. Tandanya adalah kurang dari. Nah, seperti ini ya. Ingat, tanda yang terbuka ini yang terbuka ini harus menghadap ke yang besar, bilangan yang besar. Nomor 2, negatif 4 dengan negatif 6. Lebih besar mana? Bagus, lebih besar negatif 4. Berarti tandanya seperti ini. Oke. Kemudian nomor 3, 0,1. Positif 0,1 dengan negatif 0,2. Lebih besar mana? Ya, lebih besar positif dong. Jadi gambarnya gini. Oke, sebentar, sebentar. Nah, seperti ini. Sekarang ini, negatif 2/3 dengan negatif 1/3. Sama-sama negatif, hati-hati ya, sama-sama negatif. Kalau bilangan negatif itu para siswa ya, itu semakin kecil bilangannya, itu semakin besar nilainya ya. Jadi berarti negatif 2 yang dibaca ini karena penyebutnya sudah sama ya. Ini sama-sama 3 yang dibaca nanti ini. Negatif 2 dengan negatif 1. Itu lebih besar mana? Ya lebih besar negatif 1 dong. Ini. Loh kok bisa Bu? Kan bilangannya itu 2 kan besar. Iya. Ibaratnya orang punya hutang. Coba punya hutang 1.000 dengan punya hutang 2.000. Lebih kaya mana? Meskipun sama-sama hutang. Ya yang punya hutang 1.000 lebih kaya. Ya meskipun sama-sama hutang gitu ya. Jadi untuk bilangan negatif itu kasus khusus ya. Semakin kecil nilainya, semakin kecil bilangannya itu semakin besar nilainya. Oke. Nomor 6 sekarang. Kita lihat negatif 2 dengan positif 5. Ah, begini benar. Positif 5 dengan negatif 5. Iya, jadi begini. Oke, seperti itu ya cara membandingkan bilangan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, itulah penjelasan dari Ibu. Nah, untuk tugas di rumah, kalian kerjakan ya. Ini adalah PR-nya ya. PR. Kalian catat di buku tugas, kalian kerjakan. Ini bisa kalian lihat di buku paketnya. Kalau tidak punya buku paket, ya kalau belum terima buku paket, nanti kalian bisa apa? Lihat di videonya ini. Ya. Kamu catat, kamu screenshot, kemudian kamu catat. Ini terletak di halaman ini anak-anak. Halaman 20 ya, di halaman 20. Jadi dibuka ini PR-nya adalah halaman 20 buku paket. Halaman 20. Oke, oke para siswa, demikian yang
dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.